Saya sekarang sedang di depan warung Kemarang. Mumpung lagi bulan puasa, kami mengadakan sedikit renovasi tandon air. Karena tandon air beberapa waktu yang lalu ada sedikit masalah, di mana masing-masing memiliki tandon sendiri-sendiri. Villa Kemarang sendiri, warung Kemarang sendiri, dan Kembang Galengan yang kira-kira sekitar 600 meter dari sini. Jadi kami jadikan satu di ujung paling barat ini, paling tinggi, kondisi paling tinggi, sehingga air dari sumber dan sebagai cadangan air dari sumur bor kami arahkan ke sini. 3 tandon jadi satu dan berhubungan, sehingga saling membackup. 3 tandon saling backup, hanya nanti pipa distribusinya punya masing-masing dan punya booster masing-masing. Kita lihat dari depan warung Kemarang, di pojok sini kita pindahkan, tapi operasional tidak mengganggu. Tadinya satu dulu dipasang, kemudian satu mensuplai yang lain, mensuplai warung dan villa, dan operasional tidak terganggu. Jadi itu yang agak susah, memikirkan operasional supaya tidak terganggu. Nah, seperti ini. Nah, ini ya tadi yang pertama beroperasi langsung mensuplai, kemudian dibantu yang satu lagi, masing-masing berhubungan. Masing-masing berhubungan, sehingga ketika toren atau tandon air ini saling mensepalai, baru distribusinya dipisah-pisah. Ini adalah posisi paling tinggi, sehingga diharapkan pressure air ke warung dan ke villa di bawah sana dan di Kembang Galengan di depan sana itu tinggi, karena air kita pindahkan, tandon kita pindahkan ke paling tinggi. Jadi yang di sana dan di area warung di sini disuplai dari tandon yang di atas. Semua tandon kita pindahkan ke sini, dan sumur bor kita arahkan juga naik ke sini. Sumur bornya tadinya di sebelah sini, untuk backupnya itu diarahkan ke tambah pipa nanti, sehingga sumur bor dan tandon, sumur bor dan sumber air dari atas itu nanti ke ujung posisi yang paling tinggi dan paling depan ini. Tempat air ada di posisi paling tinggi dan paling depan, sehingga kita harapkan kalau toh listrik mati sehingga booster tidak berfungsi, air masih tetap mengalir secara gravitasi. Dan sistem akan secara otomatis, apabila tandon kosong, sumber tidak bisa mensuplai, langsung sumur bor yang bekerja. Sumur bornya dari sebelah sana, sudah ada pipa di bawah tanah, langsung terhubung ke sini. Jadi air ternyata sangat penting dalam operasional warung dan villa. Ada 3 lokasi berdekatan yang sedang saya operasikan. Yang pertama adalah warung, sekitar 6.000 meter itu areanya, di tepi sawah. Kemudian ada villa sekitar 5.000 meter persegi. Kemudian ada Kembang Galengan 2 hektar, tapi lokasinya menurun dari warung teras siring ke villa. Kemudian dari villa 600 meter ke arah namanya
kembang galengan itu memerlukan air yang tidak bisa mati lama, dan juga sangat tergantung dengan air, baik itu untuk cuci tangan para tamu, ada juga untuk masak, untuk kora-kora atau cuci piring, dan juga untuk mandi, kemudian juga untuk ada kolam ikan dan sebagainya. Jadi saya merubah, re-engineering namanya, kita rubah desain, karena ketika awal saya tidak begitu ikut terlibat karena waktu itu saya masih bekerja, dan sekarang udah pensiun. Saya cek ternyata desainnya perlu di redesign atau re-engineering, yaitu saya gabungkan 3 tandon menjadi satu, dan kemudian menggunakan pipa distribusi yang ukurannya sesuai sehingga tidak shortage atau kekurangan air maupun tekanannya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini gambar desain re-engineering saya. Ini setelah saya re-engineering kira-kira seperti ini. Coba kita lihat ya gambarnya. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah tandon. Ada tandon 1, tandon 2, dan tandon 3. Nah, kalau kita zoom tandon 1, inputnya air masuk yang pertama dari sumber. Ini air sumber Hipam, dari Hipam, di mana Desa Taman Suruh ini airnya cukup melimpah. Kami manfaatkan air di sini bekerja sama dengan Hipam. Namun demikian kita memerlukan cadangan, yaitu dari sumur bor. Tetap ada sumur bor, karena sering sekali ada kerusakan, di mana Hipam kalau ada kerusakan ya cukup lama, biasanya bisa 1 hari dan sebagainya, sehingga warung dan villa tidak bisa mati terlalu lama, sehingga kami menggunakan sumur bor dengan diameter 1,5 dim, pipa 1,5 dim, dan kekuatan sumur bor kami adalah submersible pump, pompa bawah tanah dengan kekuatan 1 HP, 1 horsepower. Jadi ada 2 sumber, kami masukkan ke dalam satu tandon yang tengah. Ya, dua-duanya masuk 1 tandon yang tengah. Dan ketiga tandon 1, 2, dan 3 ini dihubungkan dengan pipa 1,5 dim. 1,5 dim. Dan masing-masing ada stop kran. Nah, yang diperlukan yang pertama adalah yang kondisinya sangat penting, pertama di warung ini. Di warung ini ada yang sisi atas, ada yang sisi bawah, ada sekitar ketinggian beda sekitar 3 meter atau 2,5 sama 3 meter. Yang atas jadi ada, setelah pompa, ini pompa ada bisa bypass dan bisa pompa. Jadi karena ketinggiannya tandon lebih tinggi sedikit, apabila penuh maka tanpa menggunakan pompa pun bisa bypass, tapi pressure-nya tidak tinggi. Ini gunanya apabila listrik mati sehingga pompa ini tidak berfungsi, maka atau ketika sedang pompa ini ada maintenance, perbaikan, maka bypass berfungsi. Sini tutup, bypass lewat sini. Nah, di sumber yang pertama rumah adat bagian atas. Nah, dari sini pipa yang orange ini adalah pipa yang 1 dim, sedangkan yang kran ini setengah dim saja cukup, atau 3/4. Jadi yang orange ini adalah 1 inci.
1 inci. Nah, dipasang T di sini, ini untuk yang atas dan ini bar untuk outlet keran yang atas. Ini yang turun, ada toilet, ada ini untuk tempat cuci tangan, wastafel, dan yang bawah itu untuk cuci piring, ada juga toilet, dan ada juga ke galeri lukisan, serta ini turun ke bawah ke tempat di pondok-pondok, ada tempat cuci tangan di pondok-pondok sampai ke panggung oprok gandrung. Nah, itu yang pertama. Antara lingkaran bawah dengan lingkaran atas itu bukan, ini tidak bertemu. Di sini tutup di sini, karena cukup luas di area gandrung ini. Ada wastafel sisi barat, wastafel sisi timur tidak berhubungan. Nah, yang berhubungan ini antara rumah adat di lantai atas dengan pondok-pondok di bawah ini dihubungkan, kemudian menggunakan pipa 1 dim lagi di sini, sehingga apabila ada kelebihan pressure di sini, kelebihan pressure itu bisa dimanfaatkan untuk pondok-pondok yang ada di sini. Wastafel, kemudian ada musola di bawah sini, musola dan ke oprok gandrung sisi timur, outlet keran sisi timur. Nah, re-engineering di sini adalah antara lain yang warna orange. Yang warna orange ini dan orange ini itu sebelumnya belum 1 dim, ya, hanya setengah dim. Nah, ini kita perbaiki sehingga jumlah air yang masuk ke sini itu 1 dim cukup besar, baru split menjadi 2 dan bersatu lagi di sini menjadi 1 dim lagi. Sisa pressure kita arahkan ke oprok dan musola. Nah, pompa yang tandon yang pertama itu dipakai untuk ke villa, langsung ke homestay Villa Kemarang. Ini ada di sini ada sekitar 13 kamar di sini, 13 kamar. Dan pavilion di sini ada ini ada sekitar 4 kamar, di atas 2, di bawah 2, lantai atas 2, lantai bawah 2. Kemudian ada toilet di belakang. Nah, ini dari pompa yang pertama ini juga begitu, ada bisa bypass, bisa pakai pompa. Itu langsung diarahkan ke lantai 2. Ini tanahnya menurun ke sini sehingga secara fisik pipa turun lalu naik masuk ke lantai 2. Ada stop kran di situ. Nah, ini bar yang masuk ke kamar-kamar. Masuk kamar setengah dim semuanya ke kamar. Dan dari lantai 1 ada sisa meluncur air dari rumah adat itu dimasukkan ke sini sehingga ada loop dari pompa 1 dan pompa 2 itu bertemu di sini sehingga tidak ada pressure yang kebuang. 2 pompa ini mensuplai antara warung dengan villa. Nah, satu lagi yang Kembang Galengan yang berjarak sekitar 600 meter. Ini Kembang Galengan, ada pondok-pondok di sana, ada toilet, ada pondok-pondok, ada rumah angkringan, rumah bebek, rumah sate, rumah burger, rumah pangkas, dan rumah kucur. Ini semuanya langsung disuplai dari Tandon 3.
dari tandon 3 tanpa menggunakan pompa. Dan diatur di sini ada stop kran untuk mengatur supaya tidak terlalu tinggi memakan air, diatur di sini. Menggunakan gravitasi langsung ke kembang galengan. Sebelumnya kembang galengan itu langsung mengambil dari musola. Setelah musola diambil, sehingga karena ini daerahnya turun rendah sekali, maka sering menyedot pressure yang ada di sini, pressure yang ada di villa maupun di rumah adat. Jadi ini dipisah, kembang galengan kami pisah langsung menggunakan pipa 1 dim dari tandon nomor 3. Nah, dengan demikian pressure diharapkan merata ke ketiga lokasi ini, villa, warung, dan kembang galengan. Dan 3 tandon jadi satu di titik paling tinggi di atas dan terhubung satu dengan yang lainnya. Air yang masuk ke pompa akan menuju ke distribusi dengan pressure yang sama, dan apabila ada listrik mati, genset tidak dihidupkan, maka akan di bypass dan masih bisa mengalir air walaupun pressure-nya tidak besar. Itulah gunanya re-engineering. Dalam istilah teknik ini harus re-engineering atau redesign, merubah ulang tapi tanpa menambah kos yang berarti, hanya pergantian pipa atau memindahkan pipa dan sebagainya, sehingga kos yang akan dipakai tidak besar, hanya untuk beli stop kran ataupun membeli elbow, membeli shock thread dan sebagainya. Itulah re-engineering sistem air yang ada di warung Kemarang. Jadi itulah desain re-engineering yang sedang dikerjakan, sehingga nantinya para pegawai bagian fasilitas duduk nyaman, bekerja kreatif, dan hanya mengendalikan operasional tanpa firefighting atau terburu-buru apabila ada problem dan sebagainya, karena segala sesuatunya sudah dibuat otomatis. Apabila sumber mati, maka sumur bor akan mengambil alih, dan apabila pompa mati, bypass masih berfungsi, dan semua pressure diharapkan akan tidak jauh beda antara outlet kran satu dengan outlet kran lainnya. Nah, sekarang kita cek salah satu kran yang ada di dapur Bu Ririt itu lagi bikin kue. Nah, kita coba air kerannya dibuka. Oh, terus kencang sudah. Nah, airnya tidak terganggu oleh dari kembang galengan, tidak terpengaruh dengan warung, ya, tidak terpengaruh dan di villa. Jadi masing-masing ini di pavilion airnya sekencang ini. Tuh pressure-nya tuh. Nah, atau kita coba buktikan lagi di kamar mandi, ya. Kita coba di kamar mandi ini. Yuk, kita jalan ke kamar mandi sini, satu yang pavilion ini ada kamar mandian. Ini coba kita di kamar mandi barat, salah satu kamar mandi saya yang sering mandi di sini. Nah, coba kita buka ini
kerannya. Oh, nah, diturun ke bawah aja. Ya, yang bawah dulu. Nah, ini airnya yang di bawah. Nah, kenceng banget, kenceng sekali itu airnya. Nah, sekarang dicoba di shower. Nah, ini yang shower. Shower kencang sekali dan tidak terganggu ya. Oke. Ya, seperti itu, sehingga tidak akan ada keluhan-keluhan lagi dari kamar mandi. Dan kita coba yang di kamar mandi satunya. Nah, kamar mandi yang satu lagi. Kita coba di wastafel. Nah, ini coba. Besar banget. Nah, ini setelah masing-masing sudah masing-masing tidak dilakukan tidak saling mengganggu antara warung, Kembang Galengan, rumah adat, villa. Jadi masing-masing memiliki tandon sendiri, tapi disatukan satu dengan yang lain, sehingga masing-masing pressure-nya sama dan tidak saling mengganggu. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa.